Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di channel Sapiens dengan informasi terbaru yang bisa memberikan pengetahuan yang mungkin Anda belum ketahui sebelumnya. Dan di dalam video kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu Homo Deus dan hipotesis virus masa depan. Namun sebelum itu, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jauh sebelum pandemi COVID-19, manusia telah terkontaminasi sejak ribuan tahun yang lalu dengan endemi, epidemi maupun pandemi. Dan Yuval Noah Harari mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Homo Deus bahwa musuh pertama kemanusiaan adalah kelaparan dan musuh kedua kemanusiaan adalah penyakit menular. Dan inilah yang akan kami jelaskan selengkapnya dalam perjumpaan kita kali ini. Wabah Justinian. Wabah ini terjadi pada abad ke-6 di wilayah Kekesaran Romawi Timur. Ini adalah wabah pes yang berasal dari China dan kemudian menjangkit ke berbagai benua dan terutama di benua Eropa. Populasi Eropa akibat pandemik ini menurun secara drastis hingga 50%. Namun, untuk memastikan berapa jumlah total korban dari pandemik Justinian ini, para sejarawan tidak tahu secara pasti. Namun dalam Daily Star disebutkan ada 25 sampai 50 juta orang meninggal akibat wabah ini. Dan wabah ini bertahan dalam kurun waktu 200 tahun lamanya. Pandemik selanjutnya yang sangat menakutkan adalah Black Death atau maut hitam. Pandemik ini terjadi di abad ke-14 yang kembali menjangkiti benua Eropa secara prioritas. Namun di saat hampir yang bersamaan pula terjadi epidemi di wilayah Asia seperti di Timur Tengah, China, dan India. Virus dari pandemik Black Death ini menyebar dari serangga terutama kutu yang terinfeksi akibat kontak langsung dengan hewan pengerat seperti tikus dan marmut yang terinfeksi. Dan korban yang diakibatkan dari Black Death ini yang tercatat dalam sejarah berjumlah 75 juta jiwa. Dan setelah penyakit ini berakhir di benua Eropa, penyakit ini masih terus menular di beberapa bagian dari benua Asia, Afrika Tengah, Madagaskar, dan Amerika Selatan, bahkan hingga di abad ke-19. Selain Justinian dan Black Death, pandemi virus yang menular selanjutnya adalah flu Spanyol atau biasa dikenal dengan istilah H1N1. Pada awal abad ke-20, tepatnya 18 Januari 1918, para tentara Prancis yang berada di parit-parit mulai mati dalam jumlah ribuan akibat sebuah flu yang disebabkan oleh virus yang sangat mematikan. Virus ini kemudian terus menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia seperti Argentina, Amerika, Samoa, Kongo, India, bahkan wilayah yang lain. Dan akibat pandemik virus ini, hanya dalam rentan waktu beberapa bulan saja, virus ini membunuh setengah miliar manusia di planet bumi, sepertiga dari total populasi manusia saat itu. Dalam bukunya, Yuval Noah Harari mengatakan bahwa melihat beragam fenomena wabah menular sepanjang sejarah manusia, kita sudah hidup dalam neraka epidemiologis. Dengan satu demi satu wabah mematikan itu muncul silih berganti. Namun Harari melanjutkan bahwa walaupun begitu, insiden itu telah turun secara drastis pada tingkat terendah sejarah manusia berkontak dengan virus. Hal itu karena di abad ke-20 terjadi pencapaian luar biasa dalam dunia kedokteran yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti penemuan vaksinisasi, antibiotik, pesatnya ilmu kesehatan, dan infrastruktur medis yang memadai.
Seperti dalam sebuah kampanye vaksinisasi cacar yang sukses sehingga di tahun 1979 WHO mengatakan manusia telah menang sebab cacar telah dilenyapkan seluruhnya, dan itu adalah wabah virus pertama yang berhasil manusia musnahkan dari muka bumi. Dan diduga cacar ini muncul pada manusia sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, dan bukti cacar paling awal ditemukan di mumi Mesir yang meninggal sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan hingga pada 1967 cacar masih menjangkiti 15 juta orang dan membunuh 2 juta di antaranya. Tetapi di tahun 2014 tidak seorang pun terjangkit atau dibunuh cacar. Namun di abad ke-21, di tahun-tahun setelah kesuksesan memusnahkan cacar, manusia dicemaskan dengan munculnya ragam virus seperti SARS, flu burung, flu babi, Ebola, walau dalam jumlah dan volume masivitas dari virus tersebut secara komparatif tergolong rendah. Seperti SARS pada awalnya menakuti umat manusia sebab disangka bahwa ia akan menjadi Black Death baru, namun pada akhirnya hanya menyebabkan 1.000 kematian di seluruh dunia. Wabah Ebola di Afrika pada awalnya begitu ganas dan tidak terkendali. Pada 24 September 2014, WHO bahkan menyebutnya sebagai darurat kesehatan publik yang pernah ada pada masa modern. Meski demikian, awal 2015 pandemi itu berhasil dijinakkan dan di tahun 2016 WHO menyatakannya selesai. Dan Ebola telah menjangkiti 30.000 orang dan menewaskan 10.000 di antaranya. Namun walau seperti itu, Ebola dan virus lain di abad modern tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan flu Spanyol atau cacar di Meksiko atau bahkan Black Death. Tahun setelahnya melintasi SARS, MERS, flu burung, flu babi, Ebola, manusia mengalami sebuah pandemi luar biasa. Namun ini bukanlah sebuah virus yang baru, sebab coronavirus, itulah namanya, telah diketahui sejak 1930. Dan coronavirus memiliki sekitar 20 spesies dan sebagian besarnya tidak menginfeksi manusia. Di antara kisaran 20 spesies coronavirus tersebut, ada 8 spesies yang menimbulkan masalah, dan 5 dari ini menimbulkan dampak yang kecil terhadap manusia. Namun 3 dari 8 itu mampu menyebabkan kerusakan pada metabolisme tubuh manusia. Penemuan pertama itu di tahun 1930 ditemukan pada unggas yang mengalami infeksi pernapasan. 10 tahun berikutnya, 1940, ditemukan menginfeksi pada tikus, dan di tahun 1960 pertama kali ditemukan menginfeksi pada manusia. Dan virus itu disebut sebagai human coronavirus. Dan pemberitaan terhadap human coronavirus itu pertama kali disebar di media cetak di tahun 1968. Coronavirus pertama dari ketiga itu adalah SARS coronavirus yang bermula di Cina pada 2002 dan menyebar di tahun 2003 sampai 2004. Dan kemunculan SARS ini diumumkan oleh WHO sebagai pandemik. Yang kedua adalah MERS coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, yang mulai menyebar di tahun 2012 dan menginfeksi sekitar 2.494 manusia di dunia dan menyebar ke 24 negara dan pertama kali diidentifikasi di negara Arab Saudi. WHO menyebutkan bahwa unta dromedaris adalah inang penampung utama MERS, dan unta ini pula yang menjadi penular infeksi dari hewan ke manusia. Ketiga adalah COVID-19 atau Reserve Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau Coronavirus Disease 19. Virus ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, China pada akhir 2019 dan mengalami pemuncakan di tahun 2020. Dan virus kali ini memiliki tingkat penularan yang begitu tinggi dan begitu cepat, hanya dalam kurun waktu yang singkat
yaitu beberapa bulan saja mampu menjangkiti manusia di hampir semua negara. Dan sampai video ini dimuat, berdasarkan data pemerintah Indonesia, pada Jumat 15 Mei 2020 ada total 16.006 kasus COVID-19 di Indonesia dan meninggal sebanyak 1.043 orang sejak kasus pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Sementara dalam skala global ada 4.371.611 kasus dan 297.682 yang meninggal. Dan inilah spesies coronavirus yang baru dan paling berbahaya bila dibanding spesies coronavirus yang lain. Dan sebelum COVID-19 ini muncul, Yuval Noah Harari menulis dalam buku yang sama bahwa banyak orang khawatir dan takut akan penanggulangan virus dan menangnya manusia dalam menghadapi cacar, MERS, Ebola, dan sebagainya hanyalah kemenangan sesaat. Dan di suatu masa yang akan datang, muncul Black Death yang lain yang mengintai di satu sudut. Sebab tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada wabah lagi setelah ini semua. Karena penyakit akan senantiasa muncul, terutama sebagai akibat mutasi dari genom penyakit. Mutasi ini memungkinkan penyakit itu melompat dari hewan ke manusia untuk menaklukkan kekebalan sistem metabolisme manusia atau resisten pada obat seperti antibiotik. Dan itu dimungkinkan terjadi mutasi genetik yang begitu cepat bila dibandingkan dengan abad-abad terdahulu. Dan melihat kemenangan manusia dalam melawan virus memungkinkan kita mampu menghadapi fenomena yang sama di kemudian hari dan mampu menanggulanginya. Namun bagaimana apabila sifat dan bahaya virus itu berada dalam diri manusia? Sebab dengan bioteknologi sangat dimungkinkan rekayasa genetika untuk memutasi sebuah virus baru yang jauh lebih mematikan dari sebelumnya. Oleh karena itu sangat dimungkinkan pula apabila pandemik akan muncul di suatu masa dan menjangkit kembali manusia, bahkan jika manusia itu sendiri yang menciptakannya hanya karena ego, ideologi, dan kepentingan politik tertentu. Dan itulah yang paling mengerikan dari virus yang pernah dialami manusia, apabila virus dijadikan sebagai senjata biologi untuk menekan populasi umat manusia demi tujuan-tujuan tertentu. Sebab ada banyak hal yang telah dipelajari manusia berkenaan dengan virus dari masa ke masa, dan itu adalah pelajaran berharga yang bermanfaat di suatu masa manusia mampu menciptakan virus yang mematikan. Oleh karena itu, apakah COVID-19 adalah sebuah hasil dari bioteknologi untuk pemusnahan massal dengan tujuan tertentu? Dan itulah tadi Homo Deus dan hipotesis virus masa depan. Semoga saja menambah wawasan kita semua dan menjadi referensi terbaru. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, bagi kalian yang suka dengan video semacam ini, silahkan di subscribe, like, dan jangan lupa di share. Mari sama-sama kita kembangkan channel ini, dan agar orang lain mendapatkan informasi terbaru yang mungkin saja mereka tidak ketahui sebelumnya. Dan jika Anda senang dengan konten semacam ini, tulis di kolom komentar dan saya akan buatkan video tentang hal yang terbaru dan menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.